Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan besar, grasi massal untuk lebih dari 1.000 narapidana, termasuk nama-nama besar politik nasional. Ini bukan kabar biasa, dan kamu perlu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selamat datang di Wayang Channel, tempat di mana kita bicara tanpa takut dan berpikir tanpa disuapi. Di episode kali ini, kita bedah grasi politik. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dilupakan, dan apa dampaknya untuk hukum negeri ini. Presiden Prabowo memberi grasi kepada 1.116 napi, termasuk tokoh seperti Thomas Lembong, ex-menteri, Hasto Kristianto, elit parpol besar. Pemerintah menyebut alasan rekonsiliasi nasional, keadilan restoratif, pengurangan beban lapas. Tapi mari kita jujur, alasan itu tak cukup untuk menjelaskan dampaknya. Apakah grasi ini murni demi kemanusiaan, atau justru pembersihan masa lalu demi kepentingan politik hari ini? Karena kalau yang dibebaskan justru tokoh kuat yang dulu dianggap melanggar hukum, maka yang dibebaskan bukan hanya orangnya, tapi juga sejarah kejahatannya. Grasi bukan hanya soal ampunan. Grasi adalah pernyataan kekuasaan. Ketika penguasa memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, maka hukum tak lagi berdiri di atas keadilan. Ia berdiri di atas politik balas jasa. Pesan berbahaya untuk rakyat. Kalau punya kekuatan, kamu bisa lolos dari hukuman. Pesan mematikan untuk hukum. Hukum bisa dinegosiasikan. Pesan kabur untuk generasi muda. Moral itu relatif, tergantung siapa yang pegang kekuasaan. Kita tidak anti kemanusiaan, tapi kita anti kompromi yang merusak fondasi hukum. Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka negara ini bukan sedang memulihkan diri, tapi sedang menjual nurani untuk ketenangan semu. Jangan diam, jangan mudah puas dengan narasi rekonsiliasi. Karena yang kita pertaruhkan bukan masa lalu mereka, tapi masa depan hukum dan moral bangsa ini. Kita harus bertanya dengan jujur. Jika seorang politisi bisa bebas lewat grasi, lalu apa arti pengadilan? Apa makna proses hukum yang panjang dan menyiksa, kalau pada akhirnya hanya satu tanda tangan presiden bisa membatalkannya? Rakyat diajarkan untuk takut pada hukum. Tapi elit hanya perlu 1 hari untuk membuat hukum tak berlaku bagi mereka. Dalam sejarah kekuasaan, grasi politik hampir selalu menjadi tanda bahwa hukum telah dikooptasi. Di masa Orde Baru, siapapun yang bersahabat dengan penguasa, selamat. Di masa reformasi, hukum lebih terbuka. Tapi tetap saja, grasi menjadi pelumas yang licin antara kekuasaan dan pengampunan. Kini, di era demokrasi digital, rekonsiliasi dijadikan narasi manis, padahal yang terjadi adalah repolitisasi kesalahan. Pelanggar etika dibebaskan, yang hancur bukan hanya kepercayaan publik. Yang hancur adalah moral kolektif bangsa. Bagaimana bisa generasi muda menghormati hukum jika mereka melihat keadilan bisa dibatalkan oleh kepentingan? Kita tidak sedang membicarakan 1 atau 2 nama. Kita sedang menyaksikan bagaimana nilai hukum bisa dihargai serendah loyalitas. Wayang Channel tidak melihat ini dari kacamata agama, partai, atau identitas. Kita melihatnya dari posisi yang satu, akal sehat dan logika publik. Karena ketika rakyat mulai terbiasa dengan pembenaran politik yang absurd, maka dogma baru mulai tumbuh, bahwa kekuasaan boleh mengampuni siapa saja tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rasa keadilan. Hati-hati, bangsa yang terlalu mudah memaafkan kesalahan elit, lambat laun akan menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Kita tidak anti pengampunan, tapi kita anti pada pengampunan yang tidak disertai pertanggungjawaban. Karena keadilan tanpa pertanggungjawaban hanya akan melahirkan sistem yang bisa dibeli. Dan itu bukan demokrasi, itu pasar kekuasaan. Ini Wayang Channel,
Kalau kamu percaya bahwa hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan, dan pengampunan tak boleh jadi alat barter politik, like, share, dan subscribe sekarang. Karena diam adalah bentuk setuju paling berbahaya. Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, ketikkan gaspol. Tapi jika kamu sebaliknya, Anda cukup ketikkan hashtag #aturwajah. Terima kasih Anda telah menyimak sampai akhir video. Semoga bermanfaat untuk bangsa ini. Salam satu nusa, satu bangsa, Indonesia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa tercerahkan atau justru merasa terusik, tulis pendapatmu di komentar. Kita belajar dari suara semua orang.